Kelar diperiksa Komnas HAM, Baradae dan 5 ajudan Sambo kompak pakai jurus mingkem. Tadi ada briefing sebentar dari saya dan saudara Anam dan BK yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan sebagainya. Kami kepingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Malam hari ini digagas oleh Tampak bahwa melakukan yaitu menyalakan lilin dan berdoa. Dan dengan harapannya adalah supaya almarhum daripada Yosua Huta Barat yaitu pembunuhnya segera diungkap. Dan kami bersyukur hari ini Mabes Polri telah merilis bahwa pembunuhan Yosua, bahwa penyidikannya telah... Sebetulnya polisi bisa mengantisipasi hal ini kalau polisi proper menangani dengan baik dari awal. Banyak keanehan masalah waktu informasi ke publik, jenis senjata, terus macam-macam cerita yang seolah-olah memperkosa akal sehat publik. 6 ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae rampung menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM. 5 ajudan yang datang pada pagi hari keluar lebih dulu. Kelimanya keluar pukul 17.26 WIB, sementara Baradae baru keluar pukul 18.22 WIB. Ada yang berbeda. Apa itu? Saat kelima ajudan keluar, mereka tidak dikawal, tapi Baradae dikawal beberapa petugas, yang diantaranya berseragam polisi. Yang sama, baik 5 ajudan maupun Baradae sama-sama pakai jurus mingkem, alias tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengungkapkan para ajudan ini diperiksa secara terpisah. Tadi kami memeriksa tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi terpisah masing-masing orang dimintai keterangan oleh masing-masing anggota tim kami. Begitulah ujar Anam. Mereka dipastikan tidak didampingi para pejabat maupun petugas kepolisian saat diperiksa. Meski diantar Karopenmas di Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan dan sejumlah pejabat dari Irwasum Polri. Apakah beliau-beliau Karopenmas dan Irwasum yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut sama sekali. Begitulah tegas Anam. Dia menyebut pemeriksaan terpisah ini penting dilakukan agar Komnas HAM mendapat kekayaan informasi terkait kematian Brigadir J berdasarkan keterangan para ajudan yang diperiksa. Anam pun mengapresiasi Polri yang memberikan keleluasaan kepada Komnas HAM dalam melakukan pemeriksaan terhadap para ajudan tersebut. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar. Jadi terima kasih kepada teman-teman kepolisian. Begitulah tandas Anam. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Arianto Sutadi mewanti-wanti polisi agar tidak mengambil langsung blunder terhadap kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Terlebih sudah lebih dari 2 minggu polisi masih belum menetapkan tersangka yang membunuh Brigadir J. Dengan begitu Arianto mengatakan bahwa saat ini polisi sudah berhasil membuat masyarakat dan juga dirinya sendiri kebingungan. Sekarang ini kondisinya masyarakat bingung, protes. Polisi bingung, Purnawirawan pun bingung. Kira-kira apa saran Mas Arianto untuk kasus ini? Begitulah Kadensus 88 Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto mengatakan kepada Arianto. Jadi gimana? Polisi sudah berhasil membuat bingung masyarakat. Tapi saya benar, saya juga bingung. Yang mengikuti saja bingung, apalagi masyarakat yang cuma ngikutin dari medsos. Begitulah jawabannya. Arianto memberi saran agar polisi segera mengungkap kasus tewasnya Brigadir J terang-terangan, tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Dia menanggapi polisi tidak boleh sampai bertindak konyol dengan bekerja secara tidak transparan dalam kasus ini. Saran saya jangan sampai polisi konyol berakhir dengan hancur lebur hanya gara-gara melindungi sesuatu yang diduga ditutup-tutupi. Siapa yang menduga ditutup-tutupi? Masyarakat dan presiden jangan ditutup-tutupi. Makanya saran saya polisi harus pandai tidak mentutup-tutupi. Begitulah tutur Arianto.
Buka keterangan apa yang didukung oleh polisi. Kalau memang selama ini belum diketemukan motif atau apa skenario dari itu, ya jangan diumumkan dulu. Tapi apa yang didapat, boleh bukti yang kita sita begini. Ini sudah kita siapkan, ini buktinya foto begini. Umumkan, itu tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Yang penting publik puas. Begitulah, ucap Arianto menambahkan. Enam ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae rampung menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM. 5 ajudan yang datang pada pagi hari keluar lebih dulu. Kelimanya keluar pukul 17.26 WIB, sementara Baradae baru keluar pukul 18.22 WIB. Ada yang berbeda. Apa itu? Saat kelima ajudan keluar, mereka tidak dikawal, tapi Baradae dikawal beberapa petugas, yang diantaranya berseragam polisi. Yang sama, baik 5 ajudan maupun Baradae sama-sama pakai jurus mingkem, alias tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengungkapkan para ajudan ini diperiksa secara terpisah. Tadi kami memeriksa tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi terpisah masing-masing orang dimintai keterangan oleh masing-masing anggota tim kami. Begitulah ujar Anam. Mereka dipastikan tidak didampingi para pejabat maupun petugas kepolisian saat diperiksa. Meski diantar Karopenmas di Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan dan sejumlah pejabat dari Irwasum Polri. Apakah beliau-beliau Karopenmas dan Irwasum yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut sama sekali. Begitulah tegas Anam. Dia menyebut pemeriksaan terpisah ini penting dilakukan agar Komnas HAM mendapat kekayaan informasi terkait kematian Brigadir J berdasarkan keterangan para ajudan yang diperiksa. Anam pun mengapresiasi Polri yang memberikan keleluasaan kepada Komnas HAM dalam melakukan pemeriksaan terhadap para ajudan tersebut. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar. Jadi terima kasih kepada teman-teman kepolisian. Begitulah tandas Anam. Sementara itu ex Kadif Humas Polri Irjen Arianto Sutadi mewanti-wanti polisi agar tidak mengambil langsung blunder terhadap kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Terlebih sudah lebih dari 2 minggu polisi masih belum menetapkan tersangka yang membunuh Brigadir J. Dengan begitu Arianto mengatakan bahwa saat ini polisi sudah berhasil membuat masyarakat dan juga dirinya sendiri kebingungan. Sekarang ini kondisinya masyarakat bingung, protes. Polisi bingung, Purnawirawan pun bingung. Kira-kira apa saran Mas Arianto untuk kasus ini?